Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka, dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Kenny Elmiati, calon guru penggerak Angkatan 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas dari modul 1, yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan nama kecil Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi kaum pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya orang-orang Belanda. Lalu, apa saja pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan? Pikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yang pertama adalah tentang trilogi pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo. Seorang guru dapat memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Seorang pendidik mencontoh tindakan yang baik setidaknya mengenai hal-hal yang diajarkannya. Ing madyo mangun karso. Seorang guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Di sini, guru harus selalu mempunyai prakarsa dan ide dengan memberikan wawasan pengetahuan untuk siswa-siswanya. Bukan hanya membaca ulang apa yang sudah ada di buku yang dipegang oleh siswanya, atau malah hanya memberikan soal, kemudian siswanya disuruh untuk mengerjakannya. Tuturi Handayani. Seorang guru harus dapat memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru, yaitu sebagai motivator. Bagaimana para pendidik dapat menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswanya. Harapannya, siswa dapat memanfaatkan potensinya secara tepat sehingga mereka lebih tekun dalam belajar untuk mencapai cita-citanya. Filosofi yang kedua yaitu menuntun anak mencapai kodratnya. Pendidikan itu hanya sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kita sebagai pamong harusnya menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak-anak kita dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Pemikiran filosofi yang ketiga yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah tumbuhnya motivasi belajar, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang akan mudah dipahami anak karena anak sudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajarinya. Prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak-anak lainnya yaitu menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, di mana anak-anak yang aktif membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan dalam pembelajaran, maka secara tidak langsung ia telah mengambil hak anak untuk belajar. Semoga kita semua sebagai calon guru penggerak dapat menjadikan anak sebagai pusat pembelajaran. Filosofi yang keempat yaitu budi pekerti.
Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem terkecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak diterapkan dalam segala hal perkembangan pendidikan di Indonesia, tak terkecuali di setiap sekolah di Indonesia. Sebagai pusat tuntunan, saya sebagai seorang guru sudah menjadi hal wajib dalam memberikan contoh yang baik serta menggiring anak didik agar dapat mengembangkan dirinya dengan baik. Motivasi dan strategi pembelajaran yang baik mampu membangun semangat belajar anak didik agar tetap mencintai belajar dan prosesnya. Hal ini merupakan salah satu modal awal dalam menerapkan trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kesediaan guru dalam menampung aspirasi siswa menjadi satu hal yang penting dalam membangun insan pembelajaran dengan konsep merdeka belajar. Mengajarlah dengan ikhlas, bergeraklah dengan tegas agar mencetak generasi berkualitas. Demikian demonstrasi kontekstual yang menyeratkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam merdeka dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.